Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum kita membahas sejarah Pancasila, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila adalah hasil karya bersama dan milik bagi seluruh elemen pendiri dan bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila juga sangat berwarna karena proses perumusannya cukup panjang dengan melalui diskusi perdebatan yang sangat panjang dari 5 sila Pancasila, terdiri dari pilar-pilar dan masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila di Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbico Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengungkapkan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dikutip dari situs BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbico Sakai pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Choi Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Ternyata dalam proses perumusan Pancasila tidaklah mudah, berjalan sangatlah alot. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama yaitu kebangsaan, sila kedua internasional atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah yang menjadikan sejarah Pancasila semakin berwarna. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat ada beberapa tokoh juga yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila, seperti yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Untuk menampung semua usulan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Andus Kanje, Raden Tumenggung Rajimanwedyaningrat, dibentuklah panitia kecil. Ada beberapa tugas dari panitia kecil itu, antara lain yang pertama, merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan yang kedua, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Kemudian dalam rapat yang panjang, terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan Panitia 9. Untuk menyelenggarakan tugas itu, rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Panitia 9 terus bekerja dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sejarah Pancasila mencatat bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai rumusan Pancasila antara yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan yang ditetapkan hari ini.
Berikut rumusan yang ditetapkan oleh Panitia 9. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hasil itu belum menjadi final hingga akhirnya melalui beberapa proses persidangan. Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Demikianlah sejarah Pancasila yang lahir dari gagasan para pendiri bangsa. Sejarah Pancasila lahir di banyak perdebatan dan diskusi, meski ada banyak perbedaan pendapat, namun sepakat terhadap persatuan bangsa Indonesia. Jangan lupa Like, komen, and subscribe. Terima kasih.